rusak, negara rusak, bangsa rusak. Karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa Beb? Maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Saya tanya, banyak apa dikit ulama yang mengkritik para pemerintah? Jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit ulama-ulama yang menegur pemerintah? Banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya jangan heran bangsa ini rusak, negara kita rusak. Karena apa? Rusaknya para pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya membenarkan, bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras, rakyat masih diinjek-injek. Bagaimana kalau nggak ada? Betul? Betul? Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang tidak punya lagi malu. Laki-laki perempuan di pinggir jalan telanjang, ciuman, zina. Lihat malam minggu ini. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang bermaksiat atau lebih banyak orang-orang seperti kalian yang masih kedua matanya terbuka untuk berzikir, mengingat Allah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana, apalagi judi online. Judi online merajalela di mana-mana. Judi online merasuki seluruh lapisan masyarakat. Mau anak mudanya, pemuda-pemudinya, bapak-bapaknya, emak-emaknya, anggota dewannya, ada ustadz kiainya, ada habibnya, bahkan judi online ada pejabat-pejabatnya, ada pemerintah-pemerintahnya, ada polisinya, ada TNI-nya, semua ada anggota DPR-nya terlibat di dalam perjudian online. Saudara-saudara, saya tanya, ini kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Nah makanya saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi. Belum 1 bulan Prabowo jadi presiden, tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online terus. Kalau ada kebaikan ya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan
Prabowo menjadi presiden Indonesia sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul, betul. Apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul. Betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Ya, di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri ketika menteri-menteri yang berada kemarin ketika zaman Jokowi menjadi presiden, si Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi? Mau kau lindungi? Jangan, tangkap betul, penjarakan betul, bikin menderita betul, sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun bi amalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil. Ini baru namanya pemimpin yang tegas. Kalau lawan politik tersangka korupsi, teman politik korupsi dibiarkan, ya ini namanya pemimpin munafik. Betul. Makanya wahai Prabowo, saya sampaikan, coba ayo. Pertama, Fufu Fafa. Oke lah, saya nggak mau bahas masalah Fufu Fafa menyerang personal pribadi, itu urusan mereka. Yang saya bahas, Fufu Fafa pernah menistakan Islam di dalam akunnya. Betul. Kalau memang engkau ingin menegakkan hukum tajam di atas, tajam di bawah, maka jangan tebang pilih. Itu Fufu Fafa
engkau cari tahu, kemudian engkau selidiki. Kalau memang benar wakilmu adalah Fufu Fafa, maka makzulkan, tangkap dan penjarakan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada urusan. Saya Bahar bin Smith nggak ada urusan. Semua saya sikat. Semua saya sikat, saya nggak ada urusan. Deddy Mulyadi saya sikat, Suswono saya sikat, dulu Megawati saya sikat, dulu siapa ini Sukmawati yang bahas masalah konde itu hina Islam saya sikat. Siapa lagi? Gus Muafik yang bilang Nabi Muhammad kompros. Tahu kompros? Bahasa Jawa kompros itu artinya jorok, ingusan. Saya sikat. Banser waktu bahas bendera kalimat tauhid, waktu kalimat tauhid bendera Allah dibakar, saya bahas. Semuanya saya bahas, semua saya bantai, nggak ada urusan. Mau Pak Banteng, mau Jokowi, mau siapa, semuanya saya makan. Saya selama benar, tidak ada yang saya takutkan, saudara-saudara. Manusia yang paling saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Pulang dari sini, mau penjarakan saya, silahkan. Nggak usah nunggu ditangkap, saya yang datang. Jadi jangan. Tentang dilut. Apalagi mau pilkada begini. Mau pilkada begini, pejabat-pejabat itu butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Janji palsu, saya akan memakmurkan rakyat, saya akan mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita bangsa, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Makanya berarti kata Imam Ghazali tadi apa? Rusaknya negara, rusaknya rakyat karena rusaknya pejabat karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama yang bungkam, banyak ulama yang diam. Termasuk kasus Suswono, banyak ulama yang diam, kiai yang bungkam, habaib yang bungkam. Nggak tahu saya kenapa. Apa karena mungkin Suswono dari PKS kali? Kalau saya kan nggak ada urusan, mau kau PKS kek, mau kau PKB kek, mau kau P3 kek, mau kau PDI kek, mau kau Gerindra kek, mau kau Golkar kek, mau kau apa kek. Kalau kau nistakan Nabi, kau nistakan Islam, saya makan kau. Paham? Itu bahasa Sulawesi itu. Paham? Paham ya? Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo. Karena kan kita belum tahu langkah ke depannya seperti apa. Tapi masyarakat menilai, betul? Saya tanya, kalian menilai nggak? Jawab yang keras, menilai nggak? Masyarakat menilai nggak? Masyarakat melihat nggak? Masyarakat menilai, masyarakat melihat. Kalau memang betul engkau berkata tidak ada yang kebal hukum, maka siapapun yang korupsi, siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melawan hukum, maka siapapun mereka, mau kawan, mau musuh, mau teman, mau lawan, mau saudara, siapapun, maka wajib engkau penjarakan dia. Kalau tidak, maka kami bangsa dan rakyat Indonesia akan bangkit untuk melawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan giliran Habib Rizik, Habib Bahar dipenjara berkali-kali. Jadi jangan terulang lagi zaman Mulyono, betul? Jangan terulang zaman Mulyo. Jadi saran saya kepada Prabowo, siapapun yang korupsi, siapapun yang ini udah nggak ada urusan. Mau Megawati kek, mau anak buah Megawati kek, mau Mulyono kek, mau Jokowi kek, atau nama Mulyono, Jokowi Mulyono, atau Raja Jawa, Raja siapa itu, nggak ada urusan. Kalau mereka memang melanggar, terbukti, penjarakan. Itu baru saya akui jempol. Itu baru pemimpin yang tegas. Itu baru pemimpin yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, betul? Betul. Kalau Habib Bahar gimana, Habib? Kalau saya tetap berpihak kepada rakyat, saudara-saudara. Bahar bin Smith dari rakyat. Bahar bin Smith adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak pintar muji-muji pejabat, nah. Tidak, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan bahwa rusaknya negara karena rusaknya, rusak negara karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin, pejabat, pemerintah karena rusaknya ulama. Nah, ini udah ulama yang ngeritik pemerintah, ulama yang nasihatin pemerintah sedikit. Terus malah dimasukin penjara. Habib Rizik masuk penjara, saya keluar masuk penjara. Apa ini?
sedangkan koruptor-koruptor berkeliaran. Hah? Ada apa? Hei Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Karena apa? Karena dugaan saya, Jokowi menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil Prabowo itu untuk melanjutkan dinasti kekuasaannya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Anak SMA juga tahu kok itu. Udahlah, jangan bohong-bohongi rakyat, jangan enggak. Rakyat gak bodoh, betul. Tapi tadi kembali lagi, kebijakan-kebijakan yang baik wajib bagi kita rakyat untuk mendukung, betul. Seperti yang saya bilang, belum 1 bulan udah banyak koruptor yang ditangkap. Belum 1 bulan udah banyak itu orang-orang yang judi online itu. Saya baca di berita itu, judi-judi online, sampai bos-bos judi online, backingan judi online, semuanya ditangkap. Nah ini bagus, bagus betul ini. Tapi itu tadi sesuai dengan kau punya pidato, sesuai dengan kau punya perkataan, bahwasanya tidak ada yang kebal hukum. Berarti siapapun, mau kau punya wakil, ya, mau Jokowi, mau PDI, mau Megawati, ya, mau Anies, mau siapapun, nggak ada urusan. Selama mereka melanggar hukum, mereka tangkap dan penjarakan. Terus Beb, kalau Habib gimana? Sekali lagi, saya berada di pihak rakyat. Bagi bangsa, bagi kalian masyarakat, bagi kalian rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang saya cintai, saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.